Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Solen 2 episode 137 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Sebelum menjalankan misi menyelamatkan Tang Ya di garis depan kerajaan Tianhun, Hu Yuhao diharuskan menyelesaikan sebuah alat rode komposisi level 8. Meskipun guru Xuan Ziyuan dan He Chaito beranggapan, alat rode komposisi sulit diciptakan dan menjadi alat roh serangan target tunggal, namun hanya membutuhkan waktu 3 hari sesuai dengan perjanjiannya dengan guru Xuan Ziyuan. King Hu Yuhao pada akhirnya secara sempurna mampu menyelesaikan pembuatan alat roh. Bahkan membuatnya benar-benar berhasil menjadi seorang master alat roh level 8. Singkatnya, dipimpin oleh Dekan Yan dan Tetua Song, rombongan Yuhao pada akhirnya tiba di garis depan kerajaan Tianhuan. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, di saat Putri Weina menyambut kedatangan rombongan, Tetua Song memintanya untuk tidak terlalu sopan dan bertanya bagaimana situasi garis depan. Sambil mengatakan situasi relatif stabil serta menyadari adanya Hu Yuhao, sikap Putri Weina menjadi sangat baik. Bahkan meminta rombongan menuju ke dalam camp demi mendiskusikannya secara detail. Sikap Putri Weina jelas membuat Nan Qiu sedikit aneh, di mana Yu Hao benar-benar sangat terkenal di kalangan perempuan. Tapi bagi Ye Gui, Yu Hao memanglah memiliki karisma, bakat dan juga ganteng kayak Abang Frank. Jadi wajar aja banyak yang naksir. Sementara Jiang Nanan justru meminta mereka tidak bergosip. Pasalnya Putri Weina sudah memiliki tunangan. Putri Weina menjelaskan, sejak kerajaan Xinglo menginvasi balik wilayah kerajaan Ryu, serangan kerajaan Ryu terhadap kerajaan Tianhun juga berhenti. Tapi kerajaan Ryu tetap membatasi pengawasan yang bisa mereka lakukan. Dengan kata lain, bagian paling sulit adalah penyelidikan. Terlebih lagi dalam hal alat roh, kerajaan Tianhun sangatlah ketinggalan zaman. Selain itu juga, dikarenakan serangan kerajaan Ryu sebelumnya penuh dengan persiapan, serta memanfaatkan kelemahan garis belakang untuk melakukan serangan mendadak, bahkan menggunakan beberapa alat roh level 9 untuk membunuh individu kuat. Kerajaan Tianhun benar-benar mengalami kerugian besar, membuat Dubushi terluka parah dan masih harus menghadapi ketua Sekte Roh Suci. Meskipun wakil ketua Sekte Roh Suci telah bekerja sama dengan Dubushi menghadapi Zhong Liwu, bahkan telah melepaskan kemampuan ke-9, tapi sayangnya usaha mereka tidaklah membuahkan hasil, membuat keadaan justru semakin kacau, serta banyak anggota dan individu kuat Sekte Tubuh tewas dalam pertempuran. Dalam peperangan sebelumnya, dari 11 Fenghao Dolo yang dimiliki Sekte Tubuh, 3 diantaranya telah gugur termasuk gurunya, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius, sehingga untuk sementara tidak bisa lagi berpartisipasi dalam perang. Bahkan jumlah korban jiwa melebihi sepertiga anggota Sekte Tubuh. Tidak sampai di sini, ketika dirinya mencoba melarikan diri, dan Dolo Ye Yulin tanpa terduga menghadang,
bahkan berniat menghabisinya menggunakan alat roh jarum matahari bulan. Long Aotian alias tunangannya secara nekat mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Menyadari betapa terpukulnya Putri Weina serta mengingat hubungan baik mereka dengan Akademi Shrek, Tetua Song lantas mengajaknya bekerja sama dan menyusun strategi, serta menjelaskan tujuan sebenarnya datang ke tempat ini untuk menyelamatkan salah satu murid Akademi Shrek. Kemudian meminta Yu Hao menjelaskan situasi, pasalnya sebelumnya Yu Hao pernah pergi ke garis depan musuh. Yu Hao menegaskan, dikarenakan Putri Weina mengatakan penyelidikan sangatlah sulit, maka seharusnya mereka mulai dari pengintaian, serta menemukan lokasi Tangya terlebih dahulu baru menyusun strategi. Singkatnya, ketika Yu Hao mulai menjalankan rencana dan melihat semua alat roh pengintai udara di garis depan tersusun rapi, bahkan seekor lalat sekalipun sulit menerobos, dia tiba-tiba dihadang oleh dua orang master roh jahat. Di saat kedua master roh jahat mengejek Yu Hao dan beranggapan hanya seorang Sagero berani mencoba mencari kematian, Yu Hao sendiri sempat terkejut mengetahui keduanya adalah Feng Hao Dolo. Bahkan salah satu orang adalah Nanggong Wan alias ketua aliansi Shisui yang dulu sempat ingin merekrutnya bergabung dengan Sekte Roh Suci. Ketika Yu Hao dengan sangat santuy dan menegaskan, hanyalah seorang pengintai dan untuk apa mempersulitnya seperti ini, Nanggong Wan sendiri merasa muak karena saat itu Yu Hao melarikan diri dan mencuri banyak logam langka. Meski alat roh jarum matahari bulan cukup berharga, tapi baginya yang lebih berharga adalah alat-alat roh ciptaannya yang juga dibawa kabur oleh Yu Hao. Itulah sebabnya dia ingin menghabisinya, tapi tiba-tiba... Dengan mengandalkan bantuan deteksi spiritual dari King Huo Yu Hao, Tetua Song telah tidaklah mundur sedikit pun meski harus menghadapi kedua Feng Hao Dolo Master Roh jahat. Bahkan meski kedua musuhnya terus-menerus melepaskan berbagai teknik andalan untuk melakukan serangan, Tetua Song mampu dengan mudah menghindari atau memblokirnya. Tepat ketika Nanggong Wan dan si Udin sama-sama melepaskan kemampuan ke-9 untuk menekan Tetua Song dari dua arah berbeda, Huo Yu Hao pada akhirnya bereaksi dan menggunakan teknik kelemahan spiritual untuk membatasi pergerakan kedua musuh, sehingga Tetua Song bisa melepaskan diri dan menggunakan kemampuan ke-7 bentuk roh pelindungnya, bahkan langsung melepaskan kemampuan ke-8-nya. Menyadari nenek tua sangatlah overpower serta hanya bisa menargetkan Huo Yu Hao, Nanggong Wan lantas berniat untuk menahan Tetua Song, sementara si Udin diharuskan untuk menangkap Huo Yu Hao. Bahkan tanpa ragu dia menggunakan teknik ke-8 domain kunang-kunang untuk menjebaknya. Meskipun terpojok oleh serangan beberapa lintah darat, Huo Yu Hao terlihat santuy dan memblokirnya dengan kemampuan barrier spiritual, bahkan langsung melepaskan kemampuan tulang roh takdir untuk menghancurkan domain si Udin, kemudian dilanjutkan dengan teknik ke-8 sok spiritual takdir. Dalam keadaan terdesak dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Abang Udin lantas menggunakan teknik ke-5 bayangan ganda untuk mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya, Yu Hao tidaklah membiarkannya dan menggunakan kemampuan kedua dari teknik ke-6 yang disebut suara takdir. Di saat Abang Udin terpojok dan tidak memiliki celah melarikan diri, Yu Hao tanpa basa-basi menggunakan alat roh dekomposisi level 8 untuk menghabisi nyawanya. Bahkan secara bersamaan dengan hal tersebut,
Tetua Song pada akhirnya berhasil mengalahkan Nanggongwan dan menangkapnya. Tepat ketika Tetua Song terlihat bangga kepada Yu Hao memiliki kekuatan bertarung sudah setara dengan seorang Feng Hao dulu, Yu Hao sendiri tanpa jeda langsung membuka gerbang kematian. Singkat cerita, di saat Nanggongwan beranggapan apakah dia sudah koit, serta tempatnya berada memang seperti dunia kematian, Tetua Song telah kembali menunjukkan diri, bahkan membakar tubuhnya dengan api ponik, membuat kekuatan roh Nanggongwan seolah-olah hangus di bawah kobaran api. Sambil menegaskan dia bertindak atas nama langit, serta tidak tahu sudah berapa nyawa yang dibunuh Nanggongwan untuk membantunya mencapai level Feng Hao dulu, Tetua Song juga sengaja tidak membunuhnya secara langsung. Tidak lagi memiliki pilihan disiksa seperti seorang semut, Nanggongwan pada akhirnya bersedia menyerahkan inti jiwanya, serta melakukan apapun yang mereka inginkan. Di saat Yu Hao mencoba memprovokasi dan mengatakan Nanggongwan kayak anak kecil tidak seperti seorang pemimpin aliansi Shisui, Nanggongwan sendiri benar-benar sudah kehilangan keberanian, bahkan menyebut Yu Hao sebagai teman yang memiliki hati baik, serta memohon untuk mengampuni nyawanya. Dia juga bersedia melakukan apapun selama dia tidak lumpuh. Selain itu juga, dikarenakan roh pelindungnya bertipe spiritual dan bukan bertipe darah seperti Master Rojat lainnya, Nanggongwan beralasan belum membunuh terlalu banyak orang untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak memperdulikan hal tersebut, Tetua Song justru bertanya berapa banyak anggota sekte Roh Suci, serta bagaimana mereka dibagi. Nanggongwan menegaskan, penguasa tertinggi mereka merupakan seorang ketua agung dengan julukan Dolo Dewa Kematian Ye Shisui. Di bawahnya ada pemimpin dan wakil pemimpin. Wakil pemimpin bernama Feng Ling, sedangkan pemimpin disebut Zhong Liwu. Di bawah mereka ada 8 tetua, semuanya berada di level Feng Hao dulu termasuk juga dirinya. Tidak sampai di sini, kekuatan utama sekte Roh Suci berada pada Aula Persembahan, memiliki 12 patung yang telah diabadikan. Bahkan hanya Dolo Dewa Kematian Ye Shisui yang bisa memerintahkan mereka. Dia juga memiliki pengawal utama dengan julukan Kaisar Naga Kegelapan Long Xiaoyao. Terlebih lagi, dikarenakan Aula Persembahan memiliki kekuatan luar biasa hebat, Dolo transenden seperti Zhang Peng sekalipun tidak bisa masuk ke dalam jajaran 5 besar. Mendengarkan penjelasan barusan, Yu Hao bisa dengan jelas menarik kesimpulan, di mana sekte Roh Suci memiliki lebih dari 20 Feng Hao dulu. Bahkan di antara mereka terdapat 2 limit dulu. Sehingga tidak heran sekte Roh Suci menjadi salah satu eksistensi terkuat di benua. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 137-nya ya guys ya. Nah, dikarenakan semua alur ceritanya sangat mirip dengan spoiler-spoiler yang sudah Mimin buatkan, jadi nggak usah dibahas lagi di akhir video ya guys ya. Dan jika teman-teman masih penasaran gimana sih kelanjutan alur ceritanya alias spoiler episode 138, kalian bisa klik link yang udah Mimin sematkan di kolom komentar ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. You will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.